Sistem Informasi Manajemen Klinik Hewan Dr. Hendrik merupakan sistem yang bisa memasukkan pasien ke dalam antrian pemeriksaan, memberikan hasil pemeriksaan pasien secara digital, mencatat rekam medis, hingga mencetak invoice. Ini akan menjelaskan pertama untuk fitur forget password dan juga login. Dimana jika misalnya seluruh admin dan seluruh role, maksudnya seluruh role baik admin, super admin ataupun dokter ataupun owner klinik bisa untuk menggunakan fitur forget password ini. Jika kita klik forget password, maka akan mengarah ke kirim request. Jadi di sini tuh digunakan untuk agar user itu bisa mengirimkan email mereka untuk nantinya bisa reset passwordnya. Kirim request, nanti di emailnya dapat emailan, maksudnya di sini itu ada link untuk reset passwordnya. Pas kita klik, maka akan menuju ke form sebagai berikut untuk mengisi password baru dan juga konfirmasi password baru. Pas kita klik kirim, maka kembali lagi ke halaman login yang nantinya digunakan untuk login setelah user atau pengguna memasukkan email dan juga password barunya. Lalu kita bisa klik masuk, yang di sini akan tertampil dashboard. Yang dashboard itu tampilannya sama untuk seluruh role, tapi yang membedakan hanyalah namanya dan juga role-nya di sini, dan juga yang membedakan antar role itu berupa sidebar-nya. Kemudian di sini itu dashboard-nya yang sebelumnya saya katakan, yang berisi hasil analisa-analisa otomatis mengenai klinik, kayak kunjungan pelanggan, ringkasan klinik, dan lain sebagainya. Kita juga bisa view profile dari sini, profile untuk resepsionisnya. Kemudian masuk ke dalam antrian. Di antrian ini itu akan berisi list-list pasien yang ingin melakukan pemeriksaan. Jadi di sini itu kita mengambil case tidak ada penjadwalan dan semua yang datang maka ingin periksa di hari itu. Kemudian kita misalnya yang datang itu pasien baru dan juga owner yang baru, maka kita bisa klik button ini. Jadi pasien baru dari owner yang baru kita bisa isi terlebih dahulu untuk form mengenai data diri pemilik hewan peliharaan baru. Di sini itu ada gendernya, kemudian ada provinsi, misalnya kita pilih Banten, maka nanti kotanya yang tertampil hanyalah kota yang berasal dari provinsi Banten. Kode pos juga menyesuaikan dari inputan sebelumnya, dan juga negara hanya satu, yaitu Indonesia, karena inputan sebelumnya itu menggunakan provinsi Banten itu. Kemudian di sini ada info tambahan, kalau misalnya ada info tambahan, dan juga alamat untuk bagian free text-nya. Kemudian klik submit, nanti akan masuk ke dalam database. Kemudian lanjut lagi ke form hewan peliharaan baru. Di sini bisa ketikkan nama, kemudian ada gender, umur, jenis hewannya, kemudian ras hewannya yang nanti menyesuaikan dengan inputan dari jenis hewannya. Kalau misalnya anjing, maka ras hewan yang akan muncul hanyalah tentang anjing. Kemudian warna. Di sini ada berat badan, khusus frekuensi dan juga suhu. Kemudian ini merupakan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh resepsionis nantinya saat pasien datang. Kemudian ini jenis servis. Kemudian vaksinasi. Jadi cara mengisinya seperti ini. Nama, gender, umur, jenis hewan, ras hewan, warna, berat badan. Yang pemeriksaan awal ini itu bakal tergenerate apakah dia itu termasuk normal atau tidak. Dia akan menyesuaikan dengan rata-rata atau acuan dari master data. Kemudian jenis service, ketika kita sudah pilih, maka kita bisa tambah service. Ketika tambah service, nanti akan masuk ke dalam tabel seperti ini. Kemudian jenis vaksin, free text ini itu hanya muncul ketika kita klik opsi sudah vaksin. Kita bisa submit, nanti akan masuk ke dalam tabel antrian pasien. Kemudian masuk kalau salah satunya lama, ownernya lama kah atau pasiennya lama kah, itu klik ini, maka akan muncul search-nya. Jadi awalnya search, kemudian setelah search ada rekomendasi seperti ini. Kalau misalnya kita yakin nih ini guguk yang dituju, yang dimaksud, maka kita bisa langsung klik aksi untuk menambahkan ke dalam antrian. Yang sebelumnya itu akan disuruh untuk mengisi pemeriksaan awal terlebih dahulu, service dan juga vaksinasi, terus kita klik submit, masuk ke dalam tabel antrian pasien. Kemudian jika kita merasa tidak yakin apakah itu merupakan guguk yang dimaksud, maka kita bisa klik nama pasiennya.
Terus kita lihat rekam medisnya, oh benar nih, guguk yang dimaksud dengan nama guguk, kemudian ownernya Andi. Ya udah, kita bisa klik tambah ke antrian pasien, ngisi pemeriksaan awal terlebih dahulu, klik submit. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi ownernya, maka kita bisa lihat, oh ini ownernya Andi, oh ada pasien benar yang namanya guguk, ini guguk yang dimaksud. Maka kita bisa klik aksi, kemudian kita bisa mengisi pemeriksaan awal, kemudian klik submit, masuk ke dalam antrian lagi. Tapi sebenarnya bisa seperti ini, klik Andi, kemudian kita mau lihat guguknya, oh ini Andi, terus ini guguk, terus guguknya itu benar gak sih, kita bisa klik namanya, masuk lagi ke dalam guguknya. Dan guguk ini sebenarnya juga bisa ke ownernya, jadi bisa bolak-balik kayak gitu. Dan kita bisa menambahkannya entah bebas mau di ownernya ataupun di guguknya. Seperti ini. Si owner lama juga misalnya datang dengan pasien baru, dia bisa klik tambah owner, owner atau pasien lama, klik, maka kita cari nama ownernya, kemudian tertampil ownernya, kemudian kita bisa tambah pasien, masuk lagi ke form untuk mengisi data diri hewan peliharaan baru, klik submit, maka masuk lagi ke dalam tabel antrian pasien. Jika misalnya pasien lama owner baru, maka kita bisa mengeditnya, misalnya pasien lama ownernya baru, maka klik nama pasiennya, lalu kita bisa ngedit ownernya itu nanti kan kita bisa mengedit ownernya. Di antrian pasien ini itu juga bisa untuk melihat misalnya guguk. Di sini guguknya itu rekam medisnya, kemudian setelah lihat rekam medisnya, kita juga bisa lihat di sini ada invoice-nya untuk hari tersebut. Kemudian kita juga bisa lihat untuk detail rekam medis per tanggalnya, seperti ini, baik anamnesa, obat, diagnosis, dan juga servis. Kenapa ditandai warna orange seperti ini atau warna kuning ini? Karena menunjukkan bahwa dia itu merupakan pasien rawat inap yang sedang berobat, seperti itu. Kemudian misalnya kita klik nama owner, maka akan tertampil seperti yang sebelumnya sudah saya tampilkan. Lalu lanjut ke daftar pasien. Daftar pasien itu tampilannya hampir sama seperti antrian pasien, namun yang membedakan hanyalah tidak ada tombolnya di sini, tapi fungsionalitasnya hampir sama. Kalau misalnya lihat pasien, lihat rekam medis pasien seperti ini. Kemudian di sini ini tampilannya sama seperti tadi, kita bisa lihat invoice, kita bisa lihat detail per tanggal, seperti ini, bisa dilihat. Jadi fungsionalitasnya sama seperti antrian pasien kalau misalnya tabelnya. Andi juga sama, melihat tampilan yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya sudah ditampilkan. Kemudian lanjut ke list invoice. Ini tuh invoice pasien-pasien yang sudah melakukan pemeriksaan, terlihat statusnya belum lunas dan juga lunas. Kemudian pokoknya setiap kali kita klik nama pasien, maka akan menuju ke nama pasiennya. Kalau kita klik nama ownernya, maka akan menuju ke nama ownernya. Kemudian di sini tuh kita bisa lihat, bisa mencetak invoice, si adminnya bisa mencetak invoice, dan bisa terlihat list service dan juga obat yang mau dibayarkan dengan adanya pilihan diskon dan juga metode pembayaran, dan ada total harganya. Kita bisa cetak invoice, maka akan tercetak. Format seperti ini kita bisa download atau juga print, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat list rawat inap, siapa aja yang mengalami servis atau sedang menjalani servis rawat inap, maka kita bisa lihat di tabel ini. Kalau misalnya kita klik
nama pasiennya menuju ke rekam medisnya secara keseluruhan. Kalau misalnya kita klik ownernya, maka akan menuju ke data diri ownernya seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita klik ini, maka akan langsung menuju ke rekam medis per tanggal. Jadi di sini itu seperti yang sebelumnya sudah ditunjukkan, di sini itu bakal terlihat obat, diagnosis, dan juga servis untuk tanggal ini 9 Januari tanggal 9 Januari yang dimana itu dia sedang menjalani rawat inap. Seperti itu. Jadi yang berhak memutuskan apakah dia selesai rawat inap atau tidak itu hanyalah dokter. Admin itu hanya bisa melihat saja rekam medisnya, rekam medis pasien tersebut, dan juga detail rekam medis per tanggal dia melakukan rawat inap. Ini tanggal mulai dia masuk rawat inap. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat profilnya, profil untuk resepsionisnya seperti ini. Next untuk bagian role dokter. Jadi bagian role dokter itu bisa forget password juga, sama seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Tapi selanjutnya kita langsung aja masuk ke dalam dashboardnya. Dashboardnya sama seperti admin, yang membedakan hanyalah bagian selamat datangnya saja. Kemudian di sini tuh yang membedakan juga bagian sidebar-nya. Kita masuk ke dalam antrian. Nah, antrian ini tuh sama seperti daftar pasien. Yang membedakan hanyalah di aksinya. Dan di sini itu antrian pasien itu hanya untuk dokter itu saja. Jadi pasien-pasien yang ingin berobat di dokter tertentu. Misalnya di sini itu namanya Andi, maka dokter tersebut hanya menerima antrian pasien atau pasien-pasien yang ingin berobat kepadanya. Kemudian kita bisa klik aksi ini untuk memulai masuk ke melihat hasil pemeriksaan. Maksudnya ingin memasukkan hasil pemeriksaan. Di sini itu ada anamnesa, gejala, diagnosa, jenis servis. Diagnosa itu berupa drop down, jenis servis, jenis obatnya. Yang di sini tuh jika kita lihat untuk bagaimana cara mengisinya seperti ini. Oh ya, ini tuh pemeriksaan awalnya, hasil pemeriksaan awalnya. Kalau merah itu berarti nggak normal, kalau sisanya itu normal. Yang hijau. Di sini tuh ada anamnesa, free text, gejala, free text, diagnosa. Tadi kalau misalnya kita klik drop down-nya, kita klik diare, kemudian klik enter, maka akan masuk ke dalam tag-tag seperti ini. Kemudian jenis service sama seperti sistemnya di role admin atau resepsionis. Kita pilih service-nya, kita tambah service, kemudian masuk ke dalam tabelnya di bawah ini. Jumlah hasil pemeriksaannya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh dokternya. Jumlah hari pemeriksaan maksudnya. Kemudian jenis obat itu kita bisa pilih jenis obatnya apa aja. Jenis obat 1, maka nama obatnya akan menyesuaikan dengan jenis obatnya. Jadi list-listnya itu hanya untuk jenis obat 1 seperti ini. Kemudian kita bisa klik terus diberi catatan, ini opsional catatannya. Terus kita bisa klik tambah obat yang nantinya akan masuk ke dalam tabel list obat yang nantinya akan diberikan kepada pasien. Seperti itu. Jadi klik tambah servis dan juga tambah obat ini itu untuk menambahkan ke dalam tabel. Jadi dokter itu bisa lihat, oh saya sudah menambahkan ini untuk nantinya diberikan kepada pasien. Kemudian jika dokter lupa nih mengenai rekam medis pasien, mau lihat rekam medis sebelumnya, maka bisa lihat di tab histori pemeriksaan. Seperti ini. Sistemnya sama seperti yang bukan pop up. Kayak misalnya klik Andi, maka akan muncul Andinya, biodata Andinya. Kemudian kita klik invoice, muncul invoice-nya. Kita klik aksinya, maka akan terlihat detail-detail pemeriksaan tanggal sekian, tanggal-tanggal tertentu. Jadi sistemnya itu sama seperti yang non pop up. Kalau misalnya udah nulis semua nih, diagnosa, gejala, anamnesa, dokter itu bisa memiliki opsi apakah dia mau menambahkan kerawat inap atau submit. Kalau submit, maka dia itu
akan muncul seperti ini, catatan diskon. Jadi dokter itu bisa memberikan diskon kepada pasiennya. Oh, saya mau pasien ini diskon 10% atau gratis pemeriksaan dan lain sebagainya. Jika tidak ada catatan diskon, maka klik submit. Lalu antrian pasien itu lalu pasien tersebut akan hilang dari antrian pasien. Jadi seperti itu sistemnya. Kemudian jika misalnya pasien tersebut masuk ke dalam rawat inap, maka akan langsung ke list ke tabel rawat inap. Oh, si guguk ini itu tadi menurut dokternya itu kayaknya perlu untuk servis rawat inap deh beberapa hari. Maka tadi klik button tambah rawat inap, kemudian masuk ke tabel rawat inap seperti ini. Jadi dokter bisa menentukan apakah dia selesai rawat inap atau enggak lewat sini. Dan dokter juga itu bisa menambahkan obat, diagnosis, dan juga servis kepada pasien rawat inap. Jadi misalnya tambah obat jenis obat berapa, terus tambah obat, kemudian masukin nama obatnya, jumlah obatnya, catatannya, terus klik tambah obat. Nanti akan masuk ke tabel di bawah ini. Kemudian kayaknya obat ini udah cukup deh buat hari ini untuk diberikan kepada pasien rawat inap. Ya udah, kita klik simpan. Nanti akan tertambah lah 5-6. Kemudian diagnosis yang awalnya 4. Misalnya dokter ingin menambahkan diagnosisnya. Mau tambah diagnosis. Kita kira-kira misalnya muntah-muntah, terus enter. Nah, nanti akan muncul teks seperti ini. Kemudian kayaknya diagnosisnya udah cukup nih. Kemudian kita klik simpan. Maka seperti ini. Muntah-muntah, tambah diagnosis. Sama seperti yang lain, servis juga sama. Bisa tambah servis, kemudian klik tambah servis, nanti akan masuk ke dalam tabelnya, lalu klik simpan. Nah, nanti akan tambah servisnya. Kalau misalnya merasa kalau ini pasien ini kayaknya nggak usah dirawat inap lagi, udah cukup membaik, maka kita bisa klik selesai rawat inap, masuk lagi ke dalam konfirmasi apakah mau memberikan diskon atau tidak, kemudian submit. Lalu nanti akan hilang di tabel rawat inap. Seperti itu. Kemudian masuk ke daftar pasien. Daftar pasien itu sama seperti antrian pasien seperti saya bilang sebelumnya. Namun yang membedakan hanyalah ada atau tidaknya aksi di samping kanan sini. Kemudian kita bisa klik, misalnya kita kepo tentang guguk, rekam medisnya, maka kita bisa klik guguk, terlihat seperti ini. Sama seperti role admin juga bisa lihat invoice. Kemudian dia juga bisa lihat misalnya aksinya. Aksi ini tuh mau melihat per tanggal. Jadi untuk menambahkan obat, diagnosis, dan juga servis ini tuh bisa dari daftar pasien. Seperti itu. Bisa dari daftar pasien. Jadi nggak harus di halaman list rawat inap. Kemudian kita bisa lihat profil untuk ownernya. Seperti ini. Masuk lagi ke dalam pasien juga bisa, balik lagi ke owner juga bisa, seperti ini. Yang sama seperti sistemnya seperti role admin atau resepsionis. Di sini ada profil juga untuk dokternya. Seperti itu. Dan masuk ke dalam role untuk super admin. Dia bisa forget password juga. Kita langsung aja masuk ke dalam dashboardnya. Dashboardnya terlihat seperti ini. Jadi sama seperti role-role lainnya. Dia memiliki dashboard yang sama, kemudian bisa lihat antrian pasien. Antrian pasien itu hanya bisa dilihat. Misalnya guguk, menuju ke halaman guguk. Bisa lihat invoice. Kemudian bisa lihat aksinya. Aksinya itu buat melihat detail pasien, detail pemeriksaan pasien per tanggal. Kemudian kita bisa lihat data diri ownernya. Dia punya pasien apa aja, atau maksudnya dia punya hewan peliharaan apa aja, hanya bisa dilihat saja. Jadi sama seperti role sebelumnya. Kemudian daftar pasien juga sama seperti antrian pasien, hanya saja tidak ada status dan juga dokternya. Tampilannya sama seperti antrian pasien. Untuk kalau klik nama pasien akan menuju ke data diri pasiennya. Kalau misalnya ke ownernya, maka akan terlihat data diri ownernya. Kemudian list invoice ini tuh cuma bisa melihat
invoice-nya saja tanpa melakukan cetak invoice. Jadi super admin itu hanya bisa melihat saja untuk segalanya. Misalnya baik antrian, daftar, list rawat inap, list invoice, dan lain sebagainya. Yang bisa melihat. Jadi di sini tuh juga sama. Bisa lihat di invoice juga, pokoknya setiap kali kita klik nama pasien, maka akan menuju ke data diri pasien. Kalau klik owner, maka akan menuju ke data diri owner. Jadi klik invoice, ya cuma mau lihat invoice pasien tersebut. Jadi cuma bisa lihat. Kemudian list rawat inap, sama seperti role lainnya, tapi dia cuma bisa melihat saja. Kemudian klik aksi, bisa lihat diagnosis, service, dan juga obat yang ditambahkan atau yang diberikan kepada pasien rawat inap tersebut. Kemudian kita ke profil, sama seperti role lainnya. Dan untuk super admin yang membedakan adalah manajemen data. Di sini ada master data dan juga memanajemen usernya. Masuk ke diagnosa. Masuk ke diagnosa pasien. Di sini tuh, di diagnosa ini tuh kita bisa menambah diagnosa ataupun mengeditnya. Misalnya tambah diagnosa. Jadi di sini tuh bakal tertampil di dalam drop down yang sudah sebelumnya ditampilkan. Itu tuh data-datanya itu dari master data yang dipegang oleh super admin. Jadi kita bisa nentuin nih jenis hewan A, maka diagnosanya biasanya apa, seperti itu. Kemudian klik submit, masuk lagi ke tabel diagnosa pasien. Misalnya kita maunya nambahnya dengan Excel atau dengan yang lainnya, aplikasi yang lainnya. Kita bisa tambah bulk, kemudian upload filenya. Seperti itu. Kemudian balik lagi ke diagnosa pasien. Kemudian di sini tuh kita bisa mengedit. Misalnya kita mau ngedit, kita bisa ngedit nih untuk master datanya. Kemudian kita klik simpan, masuk lagi ke tabel diagnosa pasien. Sama seperti diagnosa, ras hewan juga sama. Di sini ras hewan, ada ras hewan dan juga jenis hewannya. Tambah ras hewan, kita bisa menambah ras hewan. Untuk jenis hewan A, jenis hewan kucing, rasnya apa. Kita klik submit, nanti akan muncul di drop down untuk role admin, role dokter, seperti itu. Kita bisa tambah bulk, tampilannya sama seperti sebelumnya. Kita bisa ngedit, klik simpan. Seperti itu. Warna hewan juga sama. Seperti ini, kita bisa ngedit, tambah warna. Kemudian service. Jadi kita itu menentukan nih, service A harganya berapa, service B harganya berapa. Nanti langsung ke generate untuk penjumlahannya atau total. Kalau misalnya pasiennya menggunakan service A, B, C, maka kita bisa langsung ke generate otomatis untuk harga total dari pasien tersebut berapa yang harus dibayarkan. Tambah service juga bisa tambah service. Kemudian klik submit. Jenis hewan, ada jenis hewan juga. Di sini itu rata-rata khususnya suhu dan juga frekuensi. Yang data-data inilah yang menentukan. Jadi seperti ini, kita bisa ngedit juga. Jadi rata-rata inilah yang menentukan apakah suhu badan pasien tersebut pas pemeriksaan awal itu normal atau tidak. Seperti itu. Apakah pulsusnya normal atau tidak, berat badan normal atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke jenis hewan. Di sini jenis hewan juga sama. Dia memiliki rata-rata pulsus, suhu, frekuensi napas, dan juga berat badan. Jadi dia yang menentukan apakah pemeriksaan awal seekor pasien itu normal atau tidak. Kita bisa nambah jenis hewan juga. Klik submit. Kita bisa juga mengedit untuk rata-rata frekuensi napas atau yang menjadi acuan untuk menentukan apakah normal atau tidak. Tambah bulk itu semuanya tambah bulk dari manajemen data itu sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, sudah ditampilkan. Di sini user juga sama. User itu menentukan role per user. Jadi user A role-nya ini, user B role-nya ini, dan lain sebagainya. Kita bisa tambah user. Jadi kita bisa mengedit untuk password dan juga konfirmasi passwordnya. Misalnya dokter A ingin lupa passwordnya, maka dia bisa secara manual bilang ke super admin, maka super admin yang akan menggantinya. Seperti itu. Jadi untuk masing-masing role itu, kalau forget password itu bisa dia mengeditnya sendiri dengan klik forget password yang ada di login, atau bisa memberitahukannya kepada super admin. Klik submit,
seperti itu. Kemudian kita bisa ngedit, setelah ngedit kita klik simpan, seperti itu. Untuk bagian super admin, jadi super admin itu sebenarnya hanya fokus ke manajemen data saja. Kemudian masuk ke bagian terakhir yaitu role owner clinic. Kita bisa langsung masuk atau login. Jadi hanya 2 halaman, yaitu dia bisa menganalisis lewat dashboard atau dia bisa melihat profilnya sendiri. Jadi hanya 2 halaman itu saja untuk owner clinic.